ma ya'rifuna abna'ahum, mereka itu benar-benar mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Wa inna fariqam minhum la ya'tumunal haqq, namun sekelompok dari mereka menyembunyikan kebenaran tentang keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu betul bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka janganlah kamu menjadi golongan orang-orang yang ragu tentang kebaikan yang datang dari Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat tafsiran daripada ayat ini. Yukhbiru ta'ala an ahlil kitab qad taqarrara indahum, menceritakan Allah Subhanahu wa taala bahwa ahli kitab, yaitu ahli kitab selain kitab Al-Qur'an, maksudnya berarti kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad taqarrara indahum, bahwa telah benar dalam hati mereka, di sisi mereka, wa arrafa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, wa anna ma ja'a bi haqq wa sadaqah, dan bahwa apa yang datang kepada mereka tentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tayaqqinu zalika kama tayaqqinu abna'ahum, mereka meyakini tentang adanya Nabi Muhammad dan meyakini seperti mereka meyakini adanya haitsu la yastabihuna alaihim bighairihim fa ma'rifatuhum bi Muhammad wa salat ila ahadin la yaskuna fihi wa la yamtizun. Maksudnya begini Bapak Ibu, ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita ada golongan-golongan yang mana mereka percaya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada. Mereka mengenal betul tentang Nabi Muhammad, mengenal betul tentang kebenaran ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka menyembunyikan kebenaran itu. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang ragu akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, hanya percaya dengan bibir saja, tapi hati mereka menolak tentang kebenaran ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dari kisah-kisah sebelumnya, kenapa terjadi seperti ini, bahwa pada saat zaman dulu mereka yang membenci Rasulullah SAW itu adalah orang-orang yang menyukai, bahkan mereka bersedekah ketika lahirnya Rasulullah SAW, seperti Abu Lahab Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti Abu Jahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka ketika Rasulullah SAW itu lahir ke muka bumi, mereka bersedekah 60 ekor unta, bahkan hamba-hamba sahaya mereka merdekakan Bapak Ibu, saking bangganya lahirnya seorang anak yang luar biasa ke muka bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kapan mereka tidak suka kepada Rasulullah SAW? Ketika Rasulullah SAW dibaiat oleh Allah sebagai Nabi pada umur yang ke-40 tahun. Ketika Nabi SAW mulai naik tahta, mulai naik namanya, disitulah timbullah rawa-rawa mereka, timbullah yang namanya sifat-sifat iri mereka kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka muncullah berbagai hati mereka yang busuk dan ingin memfitnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana Allah menghinakan mereka karena mereka membenci kekasih Allah Subhanahu wa taala, membenci ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ketika mereka suka iri kepada kecintaan Allah kepada Rasulullah, karena mereka menginginkan Nabi itu datang dari golongan mereka, bukan datang dari golongan Nabi Muhammad SAW. Tapi keinginan mereka ditolak oleh Allah, dibalikkan oleh Allah. Nabi itu malah lahir daripada seorang Quraisy, bukan dari mereka.
Apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena mereka suka iri, maka suka mereka memfitnah. Karena suka memfitnah, berlaku baik di hadapan Nabi, tapi di belakang Nabi mereka merusak-rusak nama Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbullah satu golongan kumpulan-kumpulan yang mana mereka akan membuat sebuah rencana untuk menumbangkan Rasulullah SAW. Di mana Bapak Ibu? Di Darun Nadawa. Darun Nadawa di mana? Darun Nadawa itu artinya adalah rumah tempat musyawarah. Musyawarah apa? Musyawarah yang baik, tapi mereka gunakan untuk musyawarah yang buruk, yaitu untuk menumbangkan Rasulullah SAW. Kenapa seperti itu? Nabi mulai naik tahta. Mereka enggak suka kalau orang lain mulai naik tahta. Mereka enggak suka kalau orang lain sudah mulai naik jabatan. Timbullah rasa iri, fitnah, bahkan ketidaksukaan kepada Rasulullah SAW. Orang-orang seperti ini dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di dalam neraka, bahkan nanti dalam neraka mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ringankan sedikit siksa kami." Apa kata Allah? "Cukuplah bagimu hari ini kehidupan, rasakan bagianmu di dalam neraka ini," kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membolehkan mereka, "Jangan berbicara denganku," kata Allah. Lalu mereka mendatangi malaikat Malik, "Ya Malik, mintakan kepada Allah supaya Allah jadikan kami orang-orang yang Dia ridhoi." Apa kata malaikat Malik? "Rasakanlah bagian kalian hari ini." Malaikat Malik juga tidak memberikan ampun kepada mereka. Bahkan mereka mendatangi malaikat-malaikat yang lain supaya malaikat yang lain juga meminta kepada Allah supaya Allah meringankan daripada siksa-siksa mereka, tapi para malaikat yang lain pun tidak suka dengan apa yang mereka ungkapkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang golongan-golongan ini yang mana mereka mengenal betul tentang Muhammad, mengenal betul tentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi hati mereka menyembunyikan kebenaran itu karena mereka tidak suka dengan naiknya jabatan Nabi Muhammad. Disitulah timbul rasa iri dan rasa ingin menumbangkan Rasulullah SAW. Maka Allah akan menghinakan mereka nanti di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Neraka yang mana Bapak Ibu? Fi asfalin nar. Daripada aspal api neraka, kerak-kerak api neraka paling bawah Bapak Ibu, bisa jadi menjadi kayu bakarnya api neraka. Karena mereka membenci daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala, membenci daripada kebenaran yang Allah turunkan ke muka bumi, ajaran yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad ajarkan kepada kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil hikmah dari ayat ini bahwa kita tidak perlu mengungkapkan daripada ketidaksukaan kita kepada orang lain, supaya Allah tidak menghinakan kita seperti menghinakan orang-orang kafir zaman dulu yang suka membenci Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi. Wa man azlamu mimman katama syahadata indahu minallah. Dan orang-orang yang zalim di antara mereka, katama syahadata indahu minallah. Mereka itu menyembunyikan persaksian mereka, menyembunyikan keyakinan mereka bahwa mereka yakin bahwa Muhammad itu utusan Allah, tapi mereka sembunyikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wa fi damman zalika tasliyatir rasul wal mu'minun. Lalu Allah memberikan kegembiraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ragu, kata Allah, jangan ragu bahwa kebenaran itu benar-benar datang dari kamu, dari kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu karena kami akan menggembirakanmu nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa tahziru lahum min syarrihim wa sabbabihim wa fariqam minhum la yaqtumunal haqqa wa hum ya'lamun. Apa yang menjadi penyebab mereka menyembunyikan daripada apa-apa yang benar datang dari Nabi Muhammad, padahal mereka mengetahui kebenaran itu. Faminhum man amana bi, maka dari mereka man amana bi, mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Wa minhum min kafara bi, dan sebagian mereka kufur kepada Nabi Muhammad. Maksudnya Bapak Ibu, ternyata orang-orang kafir zaman dulu itu 50% itu walaupun mereka kafir, mereka percaya kepada Nabi Muhammad. Dan 50% lagi
mereka juga percaya, tapi karena keirian mereka, mereka menyembunyikan kebenaran itu. Kita lihat Bukhara, di kota Bukhara seorang pendeta. Dia seorang pendeta, tapi dia tahu bahwa keadaan Muhammad itu adalah seorang nabi dan seorang utusan Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW dengan pamannya Abu Talib melanjutkan perjalanan perniagaan, lalu dia menunggu dan menjamu golongan-golongan Nabi Muhammad itu untuk makan siang, Bapak Ibu. Nah, intinya orang-orang kafir zaman dulu tidak semuanya benci kepada Rasulullah. 50% mereka suka kepada Nabi, 50% mereka tahu keadaan Nabi, mereka tahu kebenaran Nabi, tapi mereka sembunyikan tentang kebenaran itu. Dan ujungnya Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allah akan menghinakan mereka di tempat yang serendah-rendahnya karena mereka menyembunyikan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita tidak termasuk kepada orang-orang yang dihinakan Allah karena sebab keirian kita, karena sebab ketidaksukaan kita kepada naiknya tahta dan jabatan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan makanan kepada kita pagi ini. Mudah-mudahan Allah berkahi umurnya, Allah panjangkan umurnya, Allah lindungi segala langkahnya dan keluarga.